Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Rabu 21 Oktober 2020. Dan judul pada hari ini adalah akhir dari pekerjaan Yesus sebagai imam dan pengantara. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan telah menolong kami, menjaga, memelihara dan melindungi kami. Bangun pagi ini dengan tubuh diberkati. Terima kasih Bapa, sedia kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi orang-orang belum bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Masih ada pekerjaan persediaan yang harus mereka laksanakan. Terang akan diberikan untuk menuntun pikiran mereka ke bait Allah di sorga. Dan sementara oleh iman mereka harus mengikuti imam besar mereka dalam pelayanannya di sana. Tugas-tugas baru akan dinyatakan. Pekabaran amaran dan petunjuk yang lain akan diberikan kepada gereja. Nabi itu berkata, "Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan." Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaraan Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda, tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Allah dan usaha keras mereka, mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di sorga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam pekabaran Wahyu pasal 14. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, pengikut-pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Maleakhi 3 ayat 4. Kemudian jemaat yang akan diterima Tuhan kepadanya pada waktu kedatangannya akan menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut
atau yang serupa itu. Efesus 5 ayat 27. Kemudian jemaat itu akan muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, selain kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya, Maleaki juga meramalkan kedatangannya yang kedua kali, kedatangannya untuk melaksanakan keputusan penghakiman. Maleaki 3 ayat 5 diambil dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 445 446. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Ada ungkapan syukur oleh karena pekabaran yang begitu baik boleh menjadi bagian kami. Berbicara tentang akhir pekerjaan dari Yesus sebagai imam dan sebagai pengantara. Terima kasih Bapa. Biarlah pekabaran ini boleh menolong kami untuk tetap bersedia, mempersiapkan diri kami, keluarga kami, jemaat yang kami layani, institusi di mana kami melayani, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kami percaya ini merupakan satu jaminan yang Tuhan telah siapkan bagi setiap orang percaya. Tolonglah kami Bapa, agar sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di sorga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, itu pun ada di antara kami. Dan kami boleh memiliki jaminan bahwa Yesus telah menghapus segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini ketika kami akan memulaikan segala aktivitas kami, pertolongan kiranya hanya berasal daripada Engkau, Allah satu-satunya penolong dan pelindung kami. Bapa di surga, berkati umat-umat Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan campur tangan. Yang sakit sembuhkan, lemah iman kuatkan, yang sudah undur, Tuhan ingatkan mereka agar mereka boleh berbalik dan kembali ke jalan yang benar. Berkati usaha dari semua umat-umat Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati kami di saat COVID-19 ini, agar kami terhindar dari wabah corona ini, dan kami tetap sehat diberkati Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.